Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali dengan masakan Papi Ipan. Kali ini saya akan memasak kue tiaw goreng yang sangat maknyus kesukaan anak saya. Dan tentunya pasti Anda juga suka. Ayo kita memasak. Sebelum mulai memasak, kita siapkan dulu seluruh bahan-bahannya. Yang pertama, kue tiaw basah 1 bungkus. Kita bisa beli di supermarket atau pasar. Kemudian sayurannya, kol secukupnya sesuai selera, caisim, lalu daun bawang dan seledri, dan juga toge. Bahan berikutnya, telur. Anda bisa pakai 1 butir atau 2 butir juga boleh. Lalu ayam yang sudah di filet, kita potong sesuai selera. Udang dan juga bakso beberapa butir yang kita potong-potong. Bumbu-bumbunya kita gunakan 2 butir bawang putih kita cincang, 1/4 sendok teh garam, sedikit penyedap, merica dan juga gula 1/4 sendok teh. Minyak goreng kita gunakan sekitar 4 sendok makan. Lalu yang ini sudah saya campur 1 sendok makan kecap ikan, 1 sendok makan saus tiram, dan 1 sendok makan kecap Inggris. Lalu kecap manis sesuai selera, boleh 3 atau 4 sendok makan atau lebih juga terserah. Yang ini minyak wijen 2 sendok makan. Semua bumbu dan bahan udah kita siapkan, sekarang kita bisa mulai memasaknya. Pertama-tama kita panaskan wajan dahulu, lalu kita tuang minyak gorengnya. Ya, kita tuang, lalu kita ratakan ke seluruh permukaan wajan. Kalau sudah benar-benar panas, kita bisa masukkan bawang putih, kita tumis sampai agak kekuningan dan harum baunya. Setelah itu kita bisa masukkan ayam yang tadi sudah kita potong-potong dan kita siapkan, dan juga kita masukkan udang dan bakso. Ya, udang dan potongan bakso kita masukkan, kita tumis sampai setengah matang dan berbau harum. Kita pinggirkan dulu sejenak ya, untuk kita masukkan telurnya supaya tidak langsung tercampur. Mau 1 butir atau 2 butir juga tidak apa-apa. Saya gunakan 1 butir di sini ya. Setelah agak matang, barulah kita aduk supaya telurnya tidak hancur sekali nanti pada saat matang. Ya, kita aduk telurnya, lalu bisa kita campur dengan daging tadi. Kita aduk-aduk. Setelah itu kita masukkan bumbu yang pertama adalah campuran kecap ikan, saus tiram, dan kecap Inggris. Kita tuangkan ya teman-teman. Ya, langsung terasa baunya, harum sekali. Jadi lapar. Kita aduk-aduk agar merata ya bumbunya teman-teman. Lalu kita bisa mulai masukkan sayurannya. Ya, pertama dari kolnya dahulu, lalu caisim dan juga daun bawang dan daun seledri. Kita masukkan semua. Kita aduk-aduk supaya rata matangnya. Kalau udah setengah matang, kita masukkan bumbu-bumbu yang berikutnya. Garam, penyedap, lada atau merica, dan juga gula. Ya, kita taburkan semuanya. Lalu kita aduk lagi teman-teman supaya merata. Dan juga kita siapkan kecap manisnya, kan kita tuangkan juga sekarang ya, supaya lebih harum dan wangi nanti saat matang. Kecap manis kita tuang. Ya, kembali kita aduk.
Kemudian kita bisa, kalau senang yang agak lembek, bisa tambahkan air sedikit saja supaya kue tio tidak hancur. Tapi kalau senang yang kering, nggak usah tambah air, nggak apa-apa. Ya, ini setelah setengah matang seperti ini, kita bisa masukkan kue tionya. Ya, kue tio basah. Kalau bisa, biasanya kalau kue tio itu ada di pendingin, dia akan menggumpal. Jadi lebih baik kalau sudah diurai dulu. Ya, sudah diurai sehingga pada saat memasaknya tidak terlalu kesulitan untuk mengurainya. Nah, ini kue tio basahnya saya ambil dari kulkas sehingga agak menggumpal. Bisa kita urai dahulu sehingga mengaduknya tidak terlalu lama dan tidak terlalu sulit lagi. Lalu kita masukkan togenya. Kenapa toge kita masukkan terakhir? Supaya dia tidak terlalu matang, jadi masih cukup ada rasa enak gitu kalau dimakan keras. Kita aduk sampai rata ya teman-teman, sampai seluruh kue tionya menjadi coklat hingga bumbunya meresap. Nanti saat kita makan nikmat sekali. Oh ya, kalau memasak kue tio goreng ini gunakan api yang cukup besar ya teman-teman. Jangan terlalu kecil apinya. Kalau bisa gunakan api yang maksimal supaya hasilnya pun lebih wangi dan lebih maksimal. Ya, ini sudah matang teman-teman. Kita bisa matikan apinya dan kita mulai sajikan. Nah, inilah kue tio goreng hasil buatan kita. Sudah matang, tampak cantik sekali dan harumnya sangat menggoda selera. Ini sangat enak dimakan saat panas dengan acar segar ala restoran dan saus sambal tentunya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Jika menurut Anda bermanfaat, silahkan bagikan pada teman-teman Anda. Dan juga jangan lupa subscribe ya teman-teman. Inilah bahan-bahan dan bumbu yang kita gunakan. Silahkan dicatat dan screenshot jika ingin mencobanya. Terima kasih dan sampai jumpa di masakan Papi berikutnya.